حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita ambil pada pertemuan terakhir seputar bahaya syirik ketika mencampuri suatu ibadah. Apa di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut? Ismail. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Apa bahaya yang ditunjukkan di sini? Nah, syirikan akan menghapuskan amalan-amalan pelakunya. Yang lainnya hendak kasyaf. Naam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ini juga kitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila beliau seandainya saja terjatuh dalam syirik, maka tetap amalan-amalan akan terhapus. Baik. Sekarang kita masuk pada al-qa'idatul ula. Man yaqra? Antum. Iqra. Kita masuk pada al-qa'idatul ula. Qala rahimahullahu ta'ala, al-qa'idatul ula an ta'lama anna al-kufar الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. Kaidah yang pertama, hendaknya engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq Al-Mudabbir, pencipta dan pengatur jagat raya ini. Jadi kita harus yakin bahwasanya orang-orang kafir yang dulu diperangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta dan pengatur jagat raya. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, dan yang demikian itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur semua perkara-perkara, fasayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, terus kenapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Qala syarih hafidhahullah, hadhihi al-qa'idatu fiha taqrirun anna tauhidar rububiyyati la yakfi fi imanil 'abdi wa islami. Ini intinya. Kaidah ini padanya penetapan bahwasanya tauhid rububiyah tidaklah cukup dalam keimanan seorang hamba dan keislamannya. Maksudnya apa? Tidak cukup seorang dikatakan mukmin dan dikatakan muslim kalau hanya mengakui tauhid rububiyah.
Ini kaidah pertama. Kenapa? Fa inna tauhidar rububiyyati lam yahsul fihi niza'. Dikarenakan tauhid rububiyah tidak terjadi perselisihan padanya. Wa lam yahsul fihi khilafun bainal umami wa anbiya'ihim. Tidak terjadi perselisihan padanya antara umat-umat dan nabi-nabi mereka. Fa inna jami'a kuffari Quraisyin yuqirruna bi anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbirul muhyiyul mumit. Sebab sesungguhnya keseluruhan orang-orang kufar Quraisy mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pemberi rezeki, pengatur, yang memberikan kehidupan dan yang mematikan. Ini orang-orang kufar Quraisy mengakui itu. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dan dalil yang demikian itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Apabila engkau bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi? Siapa yang menundukkan atau mengatur matahari dan rembulan? Maka sungguh mereka akan mengatakan Allah. Fa'anna yufakun. Terus kalau demikian, kenapa kalian terpalingkan dari mentauhidkannya? Kaifa yusrafuna an tauhidi? Ini fa'anna yufakun maknanya. Fahum muqirruna bi anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Sehingga mereka itu meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta, pemberi rezeki dan pengatur jagat raya. Wa hadza amrun fitriyyun fatarallahu azza wa jalla an-nasa 'alaihi 'indama akhadha min dhuhuri abaihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum faqalu bala. Dan perkara ini adalah perkara yang fitri, yaitu yang sesuai dengan fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan manusia atasnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil dari punggung-punggung bapak-bapak mereka, keturunan mereka masing-masing, dan Allah mintai persaksian mereka atas diri mereka sendiri dengan pertanyaan, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Faqalu bala. Kemudian mereka mengatakan iya. Ini yang dikenal dengan apa? Akhdul mitsaq al-awwal, pengambilan mitsaq yang pertama, di mana seluruh anak keturunan Adam dikumpulkan. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala bertanya pada mereka, alastu bi rabbikum? Maka mereka semua menjawab, iya. Engkau adalah Rabb kami. Naam. Inilah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada setiap manusia. Lakin liya'lam anna baina iqraril muwahhidin wa iqraril musyrikin bi tauhidir rububiyyati farqan min wajhain. Nah, ini perkara penting. Setelah kita tahu ikhwan bahwasanya orang-orang kufar Quraisy mengakui tauhid rububiyah, mengakui Allah pencipta, pengatur jagat raya. Dan ini memang hal yang sesuai dengan fitrah. Sehingga kalau hanya mengakui ini saja tidak cukup untuk dikatakan beriman, tidak cukup dikatakan muslim. Cuman bedakan, ya. Hendaknya diketahui bahwasanya pengakuan ahli tauhid terhadap rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrikin terhadap tauhid rububiyah itu ada perbedaannya dari dua sisi. Nah, ada dua sisi. Nah, ini akan nyambung dengan pembahasan tadi malam dalam pelajaran ushul sittah. Bahwasanya orang kalau tidak akan dikatakan mentauhidkan tauhid rububiyah secara benar sampai mentauhidkan dari sisi uluhiyah dan asma wa sifat juga. Makanya di sini ada perbedaan dari dua sisi antara tauhid atau antara pengakuan ahli tauhid terhadap rububiyah dengan pengakuan ahli syirik terhadap rububiyah Allah. Al-awwal yang pertama, anna tauhidal mu'minina birrububiyyati salimun minal i'tiqadatil fasidah. Perbedaan yang pertama bahwasanya tauhid
kaum mukminin terhadap rububiyah Allah itu selamat dari keyakinan-keyakinan yang rusak. Bi khilafil musyrikin, berbeda dengan orang-orang musyrik. Fama iqrarihim bi tauhidir rububiyyati ijmalan illa anna lahum i'tiqadatin batilatan fihi. Berbeda dengan orang-orang musyrikin. Bersamaan dengan pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah secara mujmal. Jadi pengakuan mereka itu ijmalan saja, ikhwan. Mengakui rububiyah Allah secara global. Hanya saja mereka itu memiliki keyakinan-keyakinan yang batil padanya. Berarti apa? Ya, pengakuan rububiyah secara global saja. Sehingga beda antara tauhidul mukminin bi rububiyah dengan dengan apa? Iqrarul musyrikin bir rububiyah. Perbedaan yang kedua sekarang, wasani anna tauhidal mu'minina fir rububiyyati syamilun li jami'i afradiha. Fahum yuqirruna wa yuwahhidun tafsilan bi khilafil musyrikin fa tauhiduhum mujmalun ghairu syamil. Perbedaan yang kedua bahwasanya tauhidnya kaum mukminin terhadap rububiyah itu mencakup semua, ya, mencakup semua apa? Semua bagian-bagian dari perkara-perkara rububiyah yang harus diyakini. Sehingga mereka meyakini dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara terperinci. Berbeda dengan orang-orang musyrikin, pentauhidan mereka terhadap rububiyah itu hanya global, tidak secara menyeluruh. Paham? Makanya ya banyak di antara mereka yang melakukan kesyirikan yang hubungannya dengan rububiyah juga. Seperti apa contohnya hari? Kesyirikan orang-orang kufar musyrikin berhubungan dengan rububiyah. Tidak meyakini hari kebangkitan. Mereka tidak yakin Allah mampu membangkitkan. Ini kan hubungannya dengan rububiyah juga, dengan kudrah. Juga hubungannya dengan asma wa sifat. Yang lainnya yang jelas sekali, keyakinan yang sangat banyak di kalangan orang-orang musyrikin tentang apa? Tiarah. Yang apa? Di mana meyakini ketika mendengar sesuatu atau melihat burung terbang ke kiri, ini sebab pertanda keburukan. Tiarah termasuk syirik berhubungan dengan rububiyah. Nah, ini dua hal hendaknya diingat, ditambahkan dari apa? Pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ya, bahwasanya iqrarul musyrikin bi tauhid rububiyah itu berbeda dengan iqrarnya ahli tauhid terhadap tauhid rububiyah. Wa fi hadhihi al-qa'idati raddun 'ala man yaqul inna tauhida huwa an ta'taqida anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbirul muhyil mumit wa anna hadha huwa tauhidul ladzi ja'at bihi ar-rusul. Pada kaidah ini terdapat bantahan atas orang-orang yang mengatakan bahwasanya tauhid itu adalah engkau meyakini bahwa Allah itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur jagat raya, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan bahwasanya inilah tauhid yang para rasul datang dengannya. Naam. Dan firqah-firqah yang menisbahkan kepada Islam banyak yang meyakini seperti ini. Wa insabu hadzal qawlu li ahli al-kalami min al-asy'ariyati wa ghairihim. Dinisbahkan ya pendapat ini kepada ahlul kalam dari kalangan Asy'ariyah dan selain mereka. Nah, menjadikan puncak dakwah hanya pada tauhidur rububiyah ternyata. Nah, qala bal la yakunu sahibuhu ma'sumad dami wal mali hatta yuhaqqiqa ma'a rububiyyatillahi 'azza wa jalla uluhiyyatihi. Walidzalika qatala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam musyrikil Arab wa kaffarahum ma annahum kanu ya'taqiduna bi anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbirul muhyiyul mumit. Bahkan tidaklah
orang yang mengakui rububiyah seperti ini itu terjaga darahnya dari ditumpahkan. Tidak pula terjaga hartanya dari diambil jizyah atau dirampas, sampai betul-betul terwujud bersama dengan keyakinan terhadap rububiyah Allah, keyakinan terhadap uluhiyahnya. Nah, karena tidak cukup sekedar meyakini Allah pencipta, tapi menyerahkan ibadah kepada selain Allah, tetap diperangi. Oleh karena itulah Nabi SAW memerangi orang-orang musyrikin Arab dan mengkafirkan mereka bersamaan dengan mereka itu dulu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur, dan yang menghidupkan serta mematikan. Nah, ini jelas, ya, Pak. Karena kaidah ini dibangun juga di atas fakta. Makanya ini kaidah yakiniyah, kaidah yang yakin. Tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, yahtajjallahu ta'ala 'alal musyrikin bi'tirafihim biwahdaniyatihi wa rububiyyatihi 'ala wahdaniyati ilahiyatihi. Allah Subhanahu wa taala berhujjah atas orang-orang musyrikin dengan pengakuan mereka terhadap keesaannya dari sisi rububiyah, atas keharusan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi uluhiyah. Ini maksudnya. Jadi Allah berhujjah, kalau kalian meyakini rububiyah maka seharusnya kalian mengesahkan Allah dari sisi uluhiyah. Faqala ta'ala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Allah katakan, siapa? Ya, katakan wahai Nabi, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ai man dzalladzi yunazzilu minas sama'i ma'a, atau yunzilu bisa. Siapa itu zat yang menurunkan dari langit air? Naam. Man dzalladzi yunazzilu minas sama'i ma'al matari fayashuqqal arda syaqqan bi qudratihi wa masyiatihi fayakhruju minha habban wa inaba fayukhriju minha habban wa inaban wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba a ilahum ma'allah. Nah, siapa itu zat yang menurunkan dari langit air hujan sehingga membelah bumi dengan kudrah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Bumi itu menjadi apa yang tadinya gersang, keras, menjadi apa? Menjadi gembur, bisa terbelah, bisa apa? Muncul darinya tumbuhan, ya, sehingga mengeluarkan darinya biji-bijian, kemudian anggur, zaitun, kurma, dan seterusnya dari kebun-kebun yang ranum buah-buahnya. Ailahum Allah, apakah ada ilah bersama dengan Allah? Fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Maka mereka ketika ditanya itu menjawab, Allah yang mengatur itu semua, melakukan itu semua. Terus kenapa kalian tidak bertakwa? Ay afala takhafuna minhu an ta'budu ma'ahu ghairahu bi araikum wa jahlikum. Maksudnya, terus tidakkah kalian merasa takut dari Allah? Nah, ketika kalian beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan ibadah kalian kepada Allah, yaitu maksudnya secara mudah, tidakkah kalian takut kepada Allah tatkala kalian menyekutukannya dengan landasan pemikiran-pemikiran dan kejahilan kalian? Wa qauluhu fadzalikumullahu rabbukumul haq, juga firman Allah, dan yang demikian itulah Allah Rabb kalian yang hak. Ay fa hadzal ladzi i'taraftum bi annahu fa'ilu dzalika kullihi huwa rabbukum wa ilahukumul haq alladzi yastahiqqu an yufrada bil ibadah. Maksudnya, zat
yang kalian mengakui bahwasanya dialah yang melakukan itu semua, itu adalah Rabb kalian dan sesembahan kalian yang hak, yang pantas untuk kalian esakan dengan peribadatan. Famadza ba'dal haqqi ila dhalal. Terus apa setelah kebenaran itu kecuali maka tidaklah ada setelah al-haq itu kecuali kesesatan. Ini famadza, ini istifham yang diinginkan nafi. Nah, tidaklah ada setelah al-haq kecuali dhalal. Ay fa kullu ma'budin siwahu batilun la ilaha illa huwa wahidun la syarikalah. Setiap yang diibadai selain Allah itu batil. Tidak ada ilah kecuali Dia. Ilah yang satu, tidak ada sekutu baginya. Fa anna tusrafun ay fa kaifa tusrafuna an ibadatihi ila ibadati ma siwahu wa antum ta'lamuna annahu ar-rabb alladhi khalaqa kulla syai'in wal mutasarrifu fi kulli syai'. Nah, bagaimana kalian terpalingkan dari peribadatan kepadanya menuju peribadatan kepada selainnya, dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya Dia adalah Rabb yang menciptakan segala sesuatu dan mengatur segala sesuatu. Nah, ini sangat jelas. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berhujjah dengan rububiyahnya untuk menetapkan uluhiyah dan menuntut mereka-mereka yang mengakui rububiyah Allah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Athiyah, "Hadza tauqifun wa taubikhun wa ihtijajun la mahida 'anil tizami." Ibnu Athiyah mengatakan ini adalah tauqif dan taubikh. Maksud tauqif yaitu penghentian mereka untuk betul-betul tahu konsekuensi dari keyakinan yang harus diambil, dan juga pencelaan serta hujatan yang tidak mungkin berkelit dari mengambil kelazimannya. Ya, tidak bisa berkelit lagi. Kalau kalian mengakui Allah yang menciptakan, kenapa kalian tidak mengisahkan Allah dalam ibadah? Baik. Wa minas sama'i yuridu bil matar wal ardi yuridu bil imbati wa nahwi dzalik. Kata minas sama yang diinginkan adalah hujan, wal ard dari bumi yang diinginkan adalah tumbuhan dan yang semisalnya. Ya melikus sama wal absar. Lafdun ya'ummu jumlatal insani wa mu'dhamahu hatta anna ma adahuma minal hawasit tab'un. Minal hawasit tab'un. Siapakah zat yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Ini lafaz yang umum mencakup keseluruhan manusia. Nah, secara global, keseluruhan organ yang ada di manusia, sampai yang selain keduanya, selain pendengaran dan penglihatan, Allah yang mengaturnya dari indera-inderanya. Indera-indera manusia ikut dalam pertanyaan ini. Cuma disebutkan pendengaran dan penglihatan karena itu yang paling bermanfaat untuk tersampainya ilmu. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit al-janin minan nutfah. Siapa zat yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Hidup dari yang mati, yaitu janin dikeluarkan dari nutfah, dari air sperma. Naam. Wa ta'ir minal baydah, contohnya burung keluar dari dari telur. Telur mati atau hidup? Syahid. Mati. Keluar darinya sesuatu yang hidup. Nah, wan nabatu minal ardi, dan tumbuh-tumbuhan dari bumi, dari tanah keluar. Idlahu numuwun syabihun bil hayah, sebab tumbuhan itu memiliki sifat tumbuh yang menyerupai kehidupan. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, sekarang yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, seperti mithlul baydah minat ta'ir, seperti telur dari keluar dari burung. Sekarang kebalikannya, telur mati atau hidup? Muhammad?
Hah? Telur mati dikeluarkan dari yang hidup, dari apa? Burungnya. Ya. Wa nahwu dzalik dan yang semisalnya. Wa tadabburul amri wa tadbirul amri amun li hadza wa ghairihi min jami'il asya. Pengaturan segala sesuatu, perkara-perkara itu umum mencakup hal ini dan yang lainnya dari semua perkara. Tadbir pokoknya pengaturan. Nah, fasayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Naam. La manduhata lahum an dzalik. Wala tumkinuhul mubahatah bisiwah. Nah, mereka tidak akan mungkin bisa berkelit dari hal tersebut, ikhwan. Dan tidak memungkinkan bagi mereka untuk bisa menjawab dengan selainnya. Fa idza aqarru bidzalika faqul afala tattaqun. Terus bila mereka mengakui yang demikian itu, katakan, tidakkah kalian bertakwa? Fi ikhtiraikum wa ja'likumul asnama alihatan. Ya, kenapa kalian tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah dalam kedustaan-kedustaan kalian, mengada-adakan sesembahan selain Allah dan membuat-buat dan berhala-berhala sebagai sesembahan? Kenapa kalian tidak takut pada Allah? Kalau kalian mengakui Allah itu yang menghidupkan, mematikan dan mengatur serta hal-hal yang lainnya yang disebutkan di depan. Ya, dengan ini mereka terbungkam. Wa qauluhu ta'ala fadzalikumullahu rabbukumul haq al-ayah yaqul fahadzal ladzi hadhihi sifatuh rabbukumul haq. Maksudnya, zat yang ini adalah sifat-sifatnya, itulah Rabb kalian yang hak. Al-mustaujibu lil ibadati wal uluhiyah, yang menuntut untuk diibadahi dan diyakini tentang keilahiannya, mengharuskan untuk beribadah padanya dan mengakui keilahiannya, bahwasanya dia zat yang hak untuk diibadahi. Wa idza kana dzalika fatashriku ghairihi dhalalun wa ghairu haqqin. Maka bila keadaannya demikian, menyekutukan Allah dengan selainnya itu adalah kesesatan dan bukan hak. Makanya dikatakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Wa ibaratul Qur'ani fi sawqi hadhihi al-ma'ani tafutu kulla tafsirin bara'atan wa ijazan wa idhahan. Dan pengungkapan Al-Qur'an, ya, ungkapan Al-Qur'an, karena itu kalamullah, dalam apa? Dalam memaparkan makna-makna ini, ya, baik, mengungguli semua tafsir-tafsir. Nah, dari sisi apa? Dari sisi ya, kejelasannya, juga dari sisi ringkasnya. Nah, bisa coba dicek tafutu. Nah, kemungkinan juga tafuku, yaitu mengungguli maksudnya. Nanti mengungguli semua tafsir-tafsir. Nah, semua penafsiran atau kalau memang ini harus dirujuk di aslinya, muharrar. Wa ibaratul Qur'ani fi sawqi hadhil ma'ani tufawitu kulla tafsirin bara'atan wa ijazan wa idhahan. Naam, pengungkapan Al-Quran dalam menyebutkan, ya, makna-makna ini, itu apa? Menjadikan semua penafsiran itu luput, yaitu kalah, maksudnya dari sisi apa? Bara'ah, ijaz dan idhah. Naam, dari sisi betul-betul gamblangnya menjelaskan, tapi dalam kondisi ringkas dan jelas. Jadi tidak perlu lagi penafsiran lagi sudah. Naam. Wa hukimat hadhil ayatu bi annahu laisa bainal haqqi wad dhalali manzilatan thalithah. Atau laisa bainal haqqi wad dhalali manzilatun thalithatun fi hadhil mas'alah allati hiya tauhidullahi
Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini menetapkan bahwasanya tidak ada antara al-haq dan ad-dhalal itu kedudukan yang ketiga. Naam, pada permasalahan ini yaitu permasalahan tauhidullah. Kalau tidak tauhid ya syirik. Sudah. Kalau tidak mengisahkan Allah dalam ibadah ya jatuh di atas dhalal, kesesatan yang nyata. Nah, ini ringkasan syarah untuk kaidah yang pertama, ikhwan. Pahami inti kaidah pertama dan ini telah berkali-kali. Cuman tambahan dari fawaid risalah atau syarah sebelumnya yang kita baca untuk Qawaidul Arba'. Tambahan apa? Perbedaan ini antara tauhidul muwahhidin terhadap rububiyah dengan iqrarul musyrikin terhadap rububiyah. Ada dua sisi. Nah, barakallahu fikum, naktafi bihadza, subhanakallah.